Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah bertemu lagi bersama Ibu Eli dalam pembelajaran tematik. Hari ini kita sudah masuk ke tema 3, yaitu tentang benda di sekitarku. Dan hari ini kita juga akan masuk ke subtema 1 tentang aneka benda di sekitarku. Nah, anak-anak, sebelum mulai kegiatan pembelajaran, agar tambah berkah, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. May Allah give us knowledge and make us understand. Ya Allah, berilah kami ilmu, pengetahuan, dan pemahaman. Amin. Alhamdulillah, barusan kita sudah berdoa ya. Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran hari ini mendapatkan keberkahan. Amin. Baik anak-anak, untuk materi hari ini yaitu Ibu akan menjelaskan yang pertama materi bahasa Indonesia, yaitu tentang menemukan informasi tentang benda-benda di sekitar. Yang kedua, kalian akan belajar matematika tentang pengukuran panjang dengan satuan baku. Dan yang ketiga, SBDP, yaitu tentang alat musik ritmis. Nah, langsung saja ya kita ke materi yang pertama. Baik, menemukan informasi dan kita akan belajar untuk membuat ringkasan. Ringkasan itu adalah rangkuman. Silahkan dibuka buku penanya, buku pena 3B ya, halaman 3. Di sana ada teks tentang benda-benda di sekitar kita. Nah, mari kita baca sama-sama ya. Benda-benda di sekitar kita. Ada berbagai macam benda di sekitar kita. Misalnya meja, kursi, lemari, kotak pensil, tas, buku, dan botol minum. Benda-benda tersebut memiliki ciri-ciri yang dapat diamati. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan bentuk, ukuran, dan warna. Benda-benda di sekitar kita memiliki bentuk yang bermacam-macam. Benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan bentuknya. Misalnya, ada benda yang bentuk balok dan bulat. Benda berbentuk balok misalnya kotak pensil, kotak mainan, dan lemari. Benda berbentuk bulat misalnya bola. Benda-benda di sekitar kita juga memiliki ukuran yang bermacam-macam. Ada benda yang besar dan kecil. Ada juga benda yang berat dan ringan. Kita dapat menentukan benda besar atau kecil dengan cara mengamati. Setelah itu, benda-benda tersebut dibandingkan sehingga dapat ditentukan benda berukuran lebih besar atau benda berukuran lebih kecil. Selain itu, kita juga dapat menentukan berat dan ringan benda. Berat dan ringan benda dapat ditentukan dengan cara ditimbang. Benda-benda di sekitar kita memiliki warna yang bermacam-macam. Ada benda yang berwarna merah, kuning, hijau, biru, putih, coklat, hitam, dan warna lain. Misalnya pakaian seragam sekolah. Ada pakaian seragam sekolah berwarna merah, ada pakaian seragam berwarna putih, ada juga pakaian seragam berwarna coklat. Nah, dari teks informasi mengenai benda-benda di sekitar kita, kita dapat menjawab pertanyaan pada halaman 4. Nah, kita jawab sama-sama ya. Yang pertama, apa saja benda-benda yang ada di sekitar kita? Ya, banyak ya. Yaitu ada lemari, televisi, buku, HP, laptop, dan lain-lain. Masih banyak lagi. Sekarang soal yang kedua. Bagaimana pengelompokan benda-benda di sekitar kita? Nah, benda-benda di sekitar kita dapat dikelompokkan berbagai jenisnya. Mulai dari tadi ada berdasarkan bentuknya, berdasarkan warnanya, kemudian berdasarkan untuk dipakainya, dan lain sebagainya.
Sekarang pertanyaan yang ketiga, sebutkan contoh-contoh benda-benda berdasarkan pengelompokannya, yaitu berdasarkan warna, misalkan biru, hijau, ungu, merah. Kemudian berdasarkan bentuknya ada bulat, tonjong, segitiga, dan lain sebagainya. Dan sekarang untuk soal yang nomor 4 itu silahkan kalian kerjakan secara mandiri ya. Kalian tuliskan informasi yang diperoleh dari teks dan kemudian buatkan ringkasannya. Bagian A, B, dan C. Silahkan kerjakan mandiri. Setelah dikerjakan bagian A, B, dan C, langsung kalian buat ringkasannya. Nah, jadi untuk Ayo Berlatih halaman 4 Bahasa Indonesia, tugas kalian adalah yang pertama, tuliskan informasi yang kamu peroleh berdasarkan teks benda-benda di sekitar kita di halaman 3, isi bagian A, B, dan C. Nah, setelah diisi, kalian kemudian menjawab pertanyaan A, B, dan C dan buatkan ringkasannya di buku tulis. Oke, sudah mengerti tugas bahasa Indonesia? Sekarang Ibu akan menjelaskan materi matematika. Nah, yaitu mengenai pengukuran panjang dengan satuan baku. Nah, silakan ada di halaman 4. Nah, pengukuran panjang dengan satuan baku. Untuk mengetahui panjang suatu benda, kita memerlukan alat ukur panjang yang sesuai. Agar tidak terjadi perbedaan hasil pengukuran, kita perlu menggunakan alat ukur panjang baku, seperti beberapa contoh gambar. Nah, pengukuran alat ukur pada gambar, seberapa panjang benda yang akan diukur dan kemudahan penggunaannya. Penggaris digunakan untuk mengukur benda-benda yang panjang kurang dari 1 meter. Meteran pita atau meteran kain biasanya digunakan penjahit untuk mengukur panjang kain. Meteran roll kecil biasanya digunakan untuk mengukur panjang kayu. Sedangkan meteran roll besar digunakan untuk mengukur panjang tanah atau lapangan. Nah, di sini ada alat ukur panjang. Yang pertama ada penggaris. Penggaris dapat digunakan mengukur panjang garis atau benda-benda yang ukurannya tidak terlalu panjang. Hasil pengukurannya ditulis dalam satuan meter, milimeter, atau mm, atau juga bisa sentimeter atau cm, atau inch. Nah, seperti ini ya gambarnya. Yang kedua yaitu ada meteran pita kain. Meteran kain dapat digunakan untuk mengukur bahan kain atau anggota tubuh karena sifatnya yang lentur. Hasil pengukuran dapat ditulis dalam satuan sentimeter atau meter. Kemudian yang ketiga ada meteran roll kecil. Tukang kayu atau pekerja bangunan biasanya menggunakan meteran roll kecil atau meteran sak karena bentuknya yang kecil dan mudah dibawa. Hasil pengukuran dapat ditulis dalam satuan sentimeter atau cm atau meter. Dan yang keempat ada meteran roll besar. Pekerja bangunan juga memerlukan meteran roll besar untuk mengukur tanah. Hasil pengukuran dapat ditulis dalam satuan sentimeter atau meter. Nah, cara mengukur panjang. Cara mengukur panjang suatu benda, kalian bisa melihat gambar berikut. Nah, di sini Ibu akan mengukur pensil, panjang pensil menggunakan penggaris. Nah, langkah yang pertama ketika kalian akan mengukur suatu benda, yaitu letakkan salah satu ujung pulpen atau benda yang kalian akan ukur sejajar dengan angka pada garis. Nah, kemudian perhatikan angka yang sejajar dengan ujung pulpen pada sisi lainnya. Berdasarkan gambar, ujung pulpen tersebut sejajar dengan angka 13. Jadi, panjang pulpen tersebut adalah 13 cm. Jadi, harus disimpannya mulai dari angka 0 sampai akhir atau ujung benda tersebut sampai angka berapa. Nah, begitu ya cara mengukur benda. Untuk berlatih, sekarang Ibu akan memberikan latihan kepada kalian. Yang pertama, tentukan 5
buka halaman 5. Tentukan 5 buah benda yang akan kamu ukur berdasarkan soal nomor 1. Kemudian tuliskan hasil pengukurannya. Kemudian masukkan ke kolom soal nomor 2. Isi nama benda, alat ukur, dan satuan panjangnya. Dan yang ketiga, dokumentasikan pada saat kamu mengukur benda ya. Kamu bisa meminta tolong kepada ayah atau bunda atau siapapun yang ada di rumah. Selanjutnya yaitu Ibu akan membahas materi SBDP mengenai alat musik ritmis. Nah, alat musik ritmis di halaman 7. Silakan dibuka. Alat musik ritmis. Apa itu alat musik ritmis? Apa yang kamu ketahui tentang alat musik ritmis? Nah, alat musik ritmis di sini Ibu akan jelaskan ya. Nah, alat musik ritmis itu adalah alat musik yang tidak memiliki nada. Alat musik ritmis digunakan sebagai pengiring tambahan pada lagu dan mengatur irama pada musik. Hal yang diutamakan dalam memainkan alat musik ritmis adalah ketepatan irama dan keteraturan ketukan pada lagu yang dibawakan. Nah, berbagai macam cara memainkan alat musik ritmis. Ada yang dimainkan dengan cara dipukul atau digoyang. Alat musik ritmis juga dibedakan menjadi musik ritmis tradisional, kemudian modern, dan menggunakan alat tubuh. Alat musik ritmis tradisional contohnya itu seperti gendang, tamborin, dan tipa. Alat musik ritmis modern seperti tringle, drum, simbal. Dan yang ketiga, alat musik ritmis juga bisa dihasilkan dari anggota tubuh seperti tepuk tangan, hentakan kaki, dan tepuk paha dan bersiul. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai pola irama sederhana. Nah, silakan buka halaman 13. Di sana ada pola irama sederhana. Pola irama adalah susunan bunyi dalam suatu birama yang muncul berulang-ulang dan teratur dalam sebuah lagu. Pola irama disesuaikan dengan birama yang dimainkan pada lagu, yaitu pola birama 2, birama 3, dan birama 4. Nah, di sini Ibu memiliki contoh. Pada saat ini Ibu akan memberikan contoh mengenai pola birama. Pola birama 2 memiliki 2 hitungan. Contohnya seperti ini. Nah, ini disebutnya dengan pola irama birama 2. Ya, ting crek crek. Nah, pola irama 2 memiliki 2 hitungan dalam setiap biramanya. Nah, yang kedua contohnya ada prak prak klik, dang dang ting ting. Nah, itu adalah pola irama 3. Pola irama 3 memiliki 3 hitungan dalam setiap biramanya. Nah, baik anak-anak, bagaimana sudah mengerti materi pembelajaran hari ini? Tentunya mudah-mudahan sudah mengerti ya. Nah, untuk tugas hari ini yang pertama bahasa Indonesia. Silahkan menuliskan informasi yang kamu peroleh berdasarkan teks pada halaman 4, bagian A, B, dan C. Silahkan kalian isi, serta membuat ringkasan di buku catatan. Yang kedua, tugas kedua yaitu matematika. Ayo berlatih halaman 6. Nomor 1, boleh memilih 5 benda yang ada di rumah untuk diukur dan masukkan pada kolom nomor 2. Dan